Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Sehat ya? Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan pimpin pelihara kita hingga sampai saat ini. Dan juga pada saat ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati anak-anak sekolah minggu GSR Singkawang dimanapun mereka berada, supaya dapat memahami, melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Udah buka? Sing-sang bacain ya. Efesus pasal 4 ayat 29, demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Siapa sih yang suka kotor-kotoran di sini? Siapa yang suka? Ada kotoran di situ, dia sengaja menginjaknya. Pasti nggak mau kan? Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan dinasehatkan supaya kita memakai mulut kita untuk mengatakan perkataan yang baik. Sekali lagi, kita menggunakan mulut kita yang diciptakan oleh Tuhan untuk sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, apalagi untuk mengatakan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak perlu, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang justru menghina orang lain, mengejek orang lain, membuli teman kita, memaki teman kita.
itu pasti tidak baik, dan itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk melakukan, bukan untuk mengatakan perkataan yang kotor, perkataan yang mengejek, kata-kata hinaan. Tetapi Tuhan menciptakan mulut kita untuk sesuatu yang baik. Apa dikatakan? Untuk perkataan yang baik, yang membangun orang lain. Mulut dipakai untuk apa lagi? Memuji Tuhan. Mulut dipakai untuk apa lagi? Untuk mengatakan yang benar. Mulut dipakai untuk apa? Untuk berdoa, untuk mengatakan yang baik kepada orang tua, menjawab dengan sopan, dan lain sebagainya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati orang lain, untuk apa? Membangun orang lain. Nah, adik-adik, di dalam dunia ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk berani berbeda. Jikalau teman-teman kita yang masih belum percaya Tuhan Yesus mau mengatakan perkataan kotor, menghina orang lain, menghina teman, kita jangan ikut-ikutan. Kita jangan seperti mereka. Karena firman Tuhan mengatakan kita berbeda dari mereka. Karena kita sudah mengenal dan percaya sama Tuhan Yesus, maka kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Pakai semua anggota tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan justru membuat orang lain marah jika kita memakai mulut kita dan tidak benar. Bukan memakai mulut dengan tidak sopan, mengatakan kata-kata yang tidak sopan, mengatakan kata-kata yang kasar, tapi memakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menjawab perkataan dengan baik dan sopan. Nah, adik-adik, selama pandemi kan kita sering ada di rumah bersama orang tua, bersama koko adik, cece adik, dan lain sebagainya. Apakah selama kita banyak di rumah, kita menggunakan mulut kita dengan baik dan benar? Atau justru kita menggunakan mulut kita dengan tidak sopan, mengatakan perkataan kotor sembarangan saja? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menggunakan mulut bibir kita ini memuliakan Dia, menyenangkan hati Tuhan. Jadi mulai sekarang mari kita belajar bersama-sama untuk memakai mulut bibir kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberikan jawaban yang baik kepada orang lain, memberikan jawaban kepada guru di sekolah dengan baik, bukan dengan marah-marah, bukan dengan bersungut-sungut dan lain sebagainya, tetapi dengan baik. Sekali lagi saya baca, janganlah, lihat ya, teman-teman kata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Nah, jikalau jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, lalu kemudian dikatakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, untuk memberkati orang lain di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, supaya orang lain yang mendengarkan kita berkata-kata yang baik, kita mengatakan sesuatu yang membangun, orang lain melihat, wah, si Ken mengatakan hal yang baik,
wah dia sudah berubah semenjak dia percaya Tuhan Yesus. Dan lambat laun, lama kemudian orang yang mendengarkan kita juga mau percaya kepada Tuhan. Misalnya di rumah, Popo belum percaya Tuhan, tapi melihat tingkah kita, oh sudah berubah. Dulu kata-kata kasar, sekarang setelah percaya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berubah, mengatakan perkataan yang baik. Oh, Poponya lihat, wah cucu saya pinter banget. Oh, ada perubahan. Sejak mengenal Tuhan Yesus, aku juga mau dong percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kita pakai mulut bibir kita untuk membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Mau begitu adik-adik? Pasti mau. Kiranya Tuhan menolong, memimpin kita, sekali lagi memakai mulut bibir kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu.